Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau berbagi informasi yang padat namun ringkas ya, mengenai teknis perawatan atau persiapan saya ketika mau mudik. Baik, ini udah dibongkar semua nih ya. Jadi saya mau sharing aja dari sini. Ini kan perbodian semua nih. Nah, itu ada ayam. Nah, perbodian semua yang nanti yang kotor-kotor ini dibersihkan semua. Itu bodi bawah kanan dan kiri. Nah, ini cover ya, dan itu wadah bautnya. Dalam membongkar cover saya pakai alat ya, memang khusus alatnya seperti itu. Baik, kemudian dari depan aja dulu ya. Ini catnya rusak karena ya biasalah, bahasa kasarnya ditipu orang gitu. Baik, dari depan ban saya udah beralih dari Maxxis Victra ukuran 120/70 ring 14 beralih ke Pirelli 120/70 ring 14 Pirelli Diablo Rosso ya. Impresinya ini ban ajib, lebih ajib dari Maxxis Victra. Kalau Maxxis Victra itu ketika kita baru pasang ya, bannya itu tuh memiliki karakteristik bisa langsung siap ngebut ya, langsung lengket kalau cuacanya panas, tipe ban yang lengket di aspal. Tapi ketika kita ngelindes ada genangan air aja itu traksinya agak kurang. Tapi kalau ini kelemahannya, untuk di awal-awal memang membutuhkan yang namanya inrayan ya. Tapi ketika sekitar 50 kilo 100 kilo ini udah cakep banget ya. Kalau misalnya hujan, gripnya tuh bagus sekali. Saya bisa rebahan di kecepatan 50, nggak khawatir ya, nggak khawatir oleng, dan memang tidak terasa oleng. Kemudian rem masih standar, tapi di sini saya udah pasang Duromoto X1 yang udah berusia kurang lebih sekitar 3 tahun lebih ya, kondisinya masih prima sampai sekarang ya. Dan kipasnya udah mati sebelah, bahkan dua-duanya mati. Tapi apakah ngedip? Enggak ya. Jadi benar-benar enggak mengkhawatirkan walaupun kipasnya mati. Saya udah berapa kali bersihin udah capek juga ngebersihinnya, ujung-ujungnya masih juga tuh macet-macetan. Tapi sekali ini saya biarin aja dan ternyata nggak ada masalah. Kalau merek lain saya nggak tahu ya gitu, dan ini nggak ada masalah, terangnya masih stabil dan nggak ngedip. Kemudian saya pakai klakson Denso stereo ya, posisi klakson lama sama yang di sini, yang sebelahnya itu tuh diselip di bagian kanan. Jadi posisi ini dia bisa terdengar oleh kendaraan yang di depan yang mau kita salip misalnya. Kemudian ini saya pakai handbrake hanya untuk darurat, nggak saya pakai pada saat parkir. Ketika mau nurunin penumpang saya pakai. Kemudian switch lampu kabutnya saya pakai Duromoto. Ini saya pakai Black Diamond ya untuk gantungan barang. Kemudian saya pasang juga tegangan aki ya dari Rizoma. Ini murah nih, 60 ribuan, 50 atau 60 ribuan. Ini penting ya, penting menurut saya. Kemudian ini udah saya bongkar semuanya, udah saya bersihkan, pun termasuk jalur intake-nya tuh udah bersih ya, kinclong lagi, nggak ada jelaganya. Baik, ditutup ini untuk mengantisipasi kalau misalnya ada mental-mental kerikil atau apa. Kemudian ini ruang aki. Nah, rencananya saya mau ganti aki. Nah, di ruang aki ini, yang ini Duromoto, yang ini klakson. Nah, jadi saya hanya mengaitkan kabel positif ke ruang aki, sementara yang kabel negatifnya itu ngambil jalur yang ada di bawah. Oke. Kemudian ini ruang CVT saya. Ruang CVT-nya ini udah dibersihin, nanti tinggal yang karet-karet sisa-sisa gesekan fan bel itu bisa dibersihin gitu. Kondisinya sejak beli udah 5 tahun belum pernah ganti seal, masih awet. Ban belakang juga pakai Diablo Rosso Pirelli 140/70 ring 13. Sok pakai Groza. Baik. Kemudian saya akan melakukan pengecekan air radiator ya. Air radiator saya pakai apa? Saya pakai Ipon. Sebelumnya saya pakai Wilburn. Wilburn itu menurut saya, impresi saya lebih bagus daripada Ipon. Tapi nggak dijual lagi, akhirnya saya berlari ke Ipon. Nanti rencananya kalau habis itu saya mau pakai Motul rencananya. Baik, ini peralatan spare part dari CVT. Fan belt saya pakai dari Powerlink ya, Kids ya.
Ini awet banget lah, luar biasa. 3 tahun saya pakai belum putus ya. 2 tahun 2 tahun pertama jarang-jarang, setahun terakhir ini saya pakai terus, dan ini belum ada retak ya, masih mulus sekali. Memang kalau untuk top speed ini kurang kalau dibandingkan dengan fan belt standar. Kalau fan belt standar saya bawa box, bawa boncengan seberat 50 kilo, itu bisa dapat kecepatan 112 kpj. Tapi kalau ini mentoknya sekitar 98 100 saja ya. Kalau sendirian saya bisa tembus di 120. Kalau ini cuma tembus di sekitar 110 aja kalau saya sendirian bawa box ya. Tapi kalau untuk spontanitas tarikan awal ini enak ya, ini enak banget. Nah, minusnya cuma satu, kalau ini baru dipakai atau habis dicuci dia ada dengung, ada bunyi seperti bunyi turbin. Setelah kering atau sekitar jalan 20 kilo hilang sendiri. Baik, nah ini puli belakang masih standar. Saya pakai Persivity dari Daytona yang 10%, yang 1000 rpm, per kampasnya juga saya pakai yang 1000 rpm dari Daytona juga. Kampasnya pakai Daytona. Nah ini kan teman-teman lihat nih, kok saya kartel ya. Kalau teman-teman nanti juga sama atau sedang pakai kampas Daytona juga, kampas ganda Daytona yang untuk NMAX ya, yang 2DP, saya sarankan bikin yang garis lurus ini aja, 2 atau 3, jangan lebih. Kemudian jangan terlampau dalam, yang penting dia ada jalurnya aja. Dan kenapa ini saya bikin seperti ini? Sebenarnya ini eksperimen pertama ya, eksperimen pertama saya bikin seperti ini, ternyata masih gerdak. Setelah saya bikin seperti ini, gerdaknya hilang. Jarang gerdak ya, jarang gerdak. Yang penting menjaga kebersihan dan tidak merusak mangkok kampasnya. Tuh lihat, masih mulus kan, tuh nggak ada. Dan saya nggak kartel, masih standar ya. Ini aja udah saya kartel masih tebal gitu. Kemudian ini puli untuk harian, puli standar, baik kipas maupun rumah rollernya. Ini tutupnya juga standar, tapi piece lightnya saya pakai Daytona. Ini benar-benar luar biasa nih piece light, badak banget gitu. Kalau misalnya oblak ganjel aja sedikit, dia masih bisa berfungsi. Yang penting dia belum tandas ya, dia masih ada gap, masih naik seperti itu. Tapi kalau misalnya ini sudah rata sama ini ya mesti diganti, itu tandanya habis. Nanti kita akalin, kita ganjel lagi, ini masih bisa perform dengan baik sekali ya. Licin ketika panas juga, pergerakan naik turun plat pram ini atau plat cover roller ini juga bagus. Bosingnya saya masih pakai punya standar, tapi roller saya pakai punya BRT ya, yang Black Diamond 19 gram. Ini pemakaian roller kedua. Yang pertama saya pakai 18 gram, 2 tahun gepengnya masih sedikit. Ini udah 1 tahun lebih masih mulus, luar biasa. Emang bener luar biasa ini roller. Saya sangat sarankan kalau teman-teman mau yang awet, kemudian ketika panas dia licin, pergerakan naik turunnya juga mulus ya, dan tidak getar ya. Ada roller tuh yang bikin getar, bisa dia pada saat turun itu dia oblaknya, karena friksinya itu tinggi, nggak mulus dia naik turunnya. Baik gitu. Nih mangkok kampas, lagi review. Ini puli rumah roller. Nah, puli rumah roller saya bikin ganjal seperti ini ya. Ini tujuannya karena untuk memberikan posisi yang tidak terlampau tenggelam bagi roller. Jadi kalau dia terlampau masuk, ketika kita akselerasi kita butuh gas yang lebih tinggi. Jadi akibatnya itu agak ngerung sedikit. Tapi kalau dia ketinggiannya itu tuh pas, yang penting covernya itu tuh nutup tuh dengan sempurna. Pas kita goncang kayak gini dia nggak kotak ya, gitu. Nah, ini pakai lem porting. Baik. Kemudian kipasnya kipas standar saya pakai pasangan ini. Yang Daytona ini hanya khusus saya pakai untuk touring aja ya. Impresinya ini smooth banget, sesuai dengan klaim Daytona. Kemudian di bagian bosingnya ini tembaga ya, kuningan kalau nggak salah ya, kuningan, ini kuningan ya. Jadi nggak boleh diberi grease
Jadi ketika dia panas dia seperti licin di sini. Saya pernah kasih grease malah nyiprat ke pulinya. Jadi slip dia. Nah, kipas pulinya saya pakai standar. Kemudian ini throttle body yang udah saya bersihin tuh, bersih ya. Nah, bersih banget. Kemudian saya bersihinnya itu pakai engine conditioner. Saya semprot dulu ini, kemudian baru pakai carbon cleaner. Kemudian saya juga mau ganti baterai atau aki. Ini aki yang lama. Enggak soak sebenarnya. Akinya udah mulai turun performa. Jadi ketika dihidupkan tegangannya tuh udah 11,6 ya. Kemudian ketika ngerem ngidupin lampu tembak itu tegangannya turun. Ya mau naik lagi ke 14,0 tuh agak susah di 13,8, 13,9 nah gitu. Dan saya mau ganti dengan baterai sodium ion. Kenapa saya nggak pilih lithium? Karena lithium itu rentan dengan getaran ya, waliyadzubillah. Kalaupun nanti kita bukan minta-minta kita kecelakaan, kalau lithium itu terkena hempasan yang keras itu bisa meledak ya. Kalau ini kan baterai standar ya, baterai kering. Nah ini masih bisa dicas lagi untuk mengembalikan tegangannya biar normal, masih bisa dipakai, jadi awet. Jadi jangan dijual. Ini saya pakai kunci torsi. Air radiator yang tadi saya bilang saya pakai iPhone. Ini kuncinya. Itu impactnya saya pakai impact dari JLD. Kemudian apa lagi? Udah itu aja. Ini kunci-kuncinya saya nyicil belinya dikit-dikit dari uang jajan. Kemudian ini bagian kunci baut-baut untuk box ya. Ini cover dari kabel gas. Kita aja. Nah mungkin itu yang bisa saya sharing untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silakan komen di kolom komentar. Misalnya teman-teman ada yang mau ditanyain, mudah-mudahan nanti saya bisa sharing ya. Mungkin ada teman-teman yang mau pasang beberapa spare part yang samaan dengan saya. Nanti siapa tahu saya bisa membagikan pengalaman saya dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke ya semua, terima kasih sekali lagi. Salam dari Pagar Alam. Assalamualaikum.